Menyusun atau membuat karya tulis ilmiah pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan mengungkapkan hasil pemikiran dalam bentuk tulisan dengan memenuhi kriteria dan etika penulisan ilmiah. Oleh karena itu, sebelum seseorang menuangkan hasil pikirannya dalam tulisan, kita harus mengetahui kriteria dan etika penyusunan karya tulis ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Manda Dwita Aprilia dari Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bone. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seseorang berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang dilakukannya, di antara lain dalam bentuk makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Di samping itu, struktur karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian yang di dalamnya terdapat pendahuluan, yang kedua isi dan pembahasan, dan yang ketiga ialah kesimpulan. Di dalam pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan atau masalah yang akan diangkat. Kemudian di bagian isi dan pembahasan terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah pada bab bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Kemudian yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan berisikan hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis tersebut. Ciri-ciri karya ilmiah yang harus dipahami ialah yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah yang ditulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak bersifat ambigu. Artinya, sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dan yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah yang ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya sendiri. Yang keempat, menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami oleh para pembaca. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiahnya. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bab dan bagiannya. Maksudnya ialah tidak bertele-tele. Dan yang kedelapan, bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya tersendiri. Pada dasarnya terdapat sejumlah versi dan variasi tentang unsur-unsur penulisan karya ilmiah. Pemberlakuan unsur-unsur tersebut ditetapkan secara khusus untuk konteks lingkungan akademik yang tertentu. Adapun etika dalam penulisan karya tulis ilmiah ialah bersifat nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kejujuran, nilai keteraturan, nilai kebahasaan, dan nilai keingintahuan. Apa itu teknik penulisan karya ilmiah? Teknik penulisan ilmiah maksudnya adalah teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Nah, tips penting dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, membuat judul karya ilmiah yang sebagus mungkin dan semenarik mungkin. Kedua, memberikan isi latar belakang yang bagus. Yang ketiga,
membuat rumusan masalah yang menjadi bagian terpenting dari penelitian yang melingkupi apa yang akan diteliti serta dikaji dari karya ilmiah yang akan kita buat. Yang keempat, membuat pembahasan yang sederhana dan sesuai dengan variabel judul. Dan yang kelima adalah membuat kesimpulan atau dari hasil akhir analisis kita sendiri. Itulah beberapa poin penjelasan terkait penulisan karya tulis ilmiah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.